Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul interaktif. Langsung saja, silahkan dibuka PowerPoint-nya. Nah, setelah PowerPoint-nya muncul seperti ini, silahkan klik More Themes untuk memilih tema yang kita inginkan. Lalu pilih Education. Nah, di sini adalah tema khusus file-file presentasi untuk edukasi atau pendidikan. Lalu pilih ini tema Lab Safety. Nah, di sini untuk memilih tema ini menggunakan tema yang ada di PowerPoint seperti ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi silakan pastikan WiFi atau koneksi internetnya itu terhubung. Setelah itu klik Create. Nah, di sini kan udah ada ini ya tema dengan tulisan bawaan dari aplikasi PowerPoint-nya. Dengan tema ini kita bisa membuat file presentasi menjadi lebih menarik karena desainnya sudah ada. Nah, maksud dari modul interaktif itu adalah ketika contohnya itu misalkan ada presentator yang mempresentasikan materinya. Itu kan biasanya ada yang misalkan ketika sesi tanya jawab, coba langsung ke slide ke-6 misalkan. Dari posisi slideshow itu kan harus ini ya, harus di scroll dulu, atau ketika posisi slideshow seperti ini itu kan harus di next sampai ketemu slide-nya. Nah, supaya mempermudah itu makanya nanti akan dibuat modul interaktif. Baik, langsung saja supaya tidak bingung. Di sini contohnya kita akan membuat modul interaktif untuk sarana prasarana Asyifa Satu Herang. Ini slide 1, silahkan diedit dulu menjadi Sarpras Asyifa Sagala Herang. Lalu fontnya diperkecil supaya ini. Nah, lalu ini objek ini diperkecil saja supaya tidak menutupi tulisannya. Nah, sama. Nah, ini untuk objek ini ya, objek yang mempercantik desainnya silahkan disesuaikan aja ukurannya. Selanjutnya di slide 2 di sini ini judulnya ganti menjadi menu utama. Kenapa menu utama? Karena di sini nantinya akan ada tombol yang itu terhubung ke masing-masing slide. Jadi ketika tombol misalkan nanti tombol slide 4. Jadi ketika diklik di sini nanti otomatis loncat ke slide 4. Nah, untuk ini yang ini bahasa Inggrisnya ini dihapus saja. Diklik yang ini garisnya. Delete di keyboard, lalu klik lagi garisnya, lalu delete lagi. Nah, ini juga dihapus saja. Ini dihapus, diklik, lalu tekan tombol delete keyboard. Nah, ini ketengahkan supaya lebih rapi lagi. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya silahkan diklik menu insert, lalu pilih zoom, lalu klik ini slide zoom. Nah, di sini ini adalah list slide yang ada di file presentasi kita. Nah, ini silahkan diklik slide 3 sampai slide 8 atau di checklist, lalu klik menu insert. Nah, setelah itu di sini muncullah slide yang tadi kita pilih. Nah, ini kalau kita geser kan ngikut semua tuh supaya tidak timpang tindih dan kita bisa geser satu persatu dulu di luar ini zona ini. Sini misalkan, lalu geser. Nah, seperti ini, geser. Silakan letaknya disesuaikan. Yang penting itu rapi dan tidak saling timpang tindih. Nah, di tahap ini kita bisa langsung coba ya. Misalkan di slide coba lagi. Ini ke slide 2 di sini. Nah, di sini bisa langsung diklik di sini nih. Jadi kalau kita klik di sini, misalkan ini slide terakhir kan yang ini. Nah, itu bisa langsung ke slide terakhir. Kembali. Nah, ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan modul interaktif. Artinya kita bisa menghubungkan satu slide ke slide lainnya dengan cara membuat fitur zoom pada menu insert.
Baik, selanjutnya di slide 3 ini edit menjadi madrasah. Lalu di slide 4 ganti menjadi sakan. Slide 5 ganti menjadi masjid. Jadi itu bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia itu masjid. Nah, untuk slide 6 ganti menjadi mat'am. Slide 7 ganti menjadi labcom. Slide 8 ganti menjadi Pujasera. Nah, sekarang silahkan klik lagi slide 2. Di slide 2 otomatis itu sudah berubah ya judul-judulnya. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, nah ini sebenarnya udah cukup ya, udah cukup interaktif. Tapi supaya lebih memudahkan lagi, ini bisa diganti dengan icon gambar ini. Ini kan gambarnya masih gambar dari hasil capture atau screenshot. Ini kan slide yang ini. Ternyata ini bisa diubah dengan cara klik kanan, pilih change image, lalu pilih from a file. From a file itu kalau misalkan icon atau foto atau gambarnya ada di komputer kita. Misal akan merubah dengan mana ya? Nah, misalkan icon ini. Nah, seperti ini. Dan ini masih berfungsi linknya. Jadi ketika di ini ya, sini. Nah, ini kan masih berfungsi ya linknya. Jadi tidak merubah atau tidak menghilangkan fungsi link ke slide yang ada di sini. Nah, ini juga kalau misalkan change image lalu pilih stop image, ini ada kita akan memilih gambar dari PowerPoint. Jadi ini adalah icon atau gambar yang ada di PowerPoint. Misalkan tadi itu kan yang pertama itu madrasah ya. Madrasah berarti identik dengan icon gedung ya. Building. Nah, ini misalkan ini sakan, insert. Nah, seperti ini. Nah, ini madrasah ya, bukan sakan. Ini sakan. Kita ganti juga stock image. Ini juga bisa pakai illustration. Sakan. Misal icon ya. Buat lagi. Ini misal seperti itu. Ini masjid. Untuk icon silahkan disesuaikan saja sesuai dengan keinginan masing-masing, tapi tetap disesuaikan dengan judulnya ya. Change image, mat'am itu tempat makan ya. Ini bisa dengan simbol makanan, boleh. Sini ada. Nah, ini. Seperti ini, labcom juga sama. Stock image, station, mat'am ya. Ini apa? Oh, labcom. Misalkan ini labcom. Pujasera. Misal ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di link ini kalau misalkan udah, kita coba lagi. Ini. Nah, seperti ini. Ini untuk kembalinya bisa dengan menggunakan arah kiri ya. Anak panah yang ke kiri di keyboard ada. Atau diklik ini juga bisa. Nah, kalau sudah ini disesuaikan ya ininya, ukurannya. Ini juga bisa dikasih tulisan, boleh. Kalau mau diberikan tulisan boleh, silahkan.
Ini ukurannya silahkan disesuaikan juga. Ini juga sama. Dan di sini. Nah, selanjutnya ini kita kasih tulisan supaya mudah untuk diingat ya, atau memudahkan kita ketika presentasi. Khawatir nantinya kemudian bisa lupa. Ini kita kecil. Ini tadi slide berapa nih? Coba lagi. Ini madrasah ya. Berarti di sini tulisannya madrasah. 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 Ini di copy lagi. Klik yang ininya, yang garisnya, Ctrl C, Ctrl copy, paste. Madrasah, ini apa nih? Mat'am ya. Mat'am. Bahwa ini sakan. Lalu ini labcom. Lalu ini masjid. Ini Pujasera. Ini yang masjid. Coba kita cari logo ikonnya ya di internet. Misal kita pakai yang ini save aja, simpan. Udah, kembali lagi sini, kita coba ganti change. Untuk menggantinya tinggal klik kanan lalu pilih change image from a file, karena fotonya ada di komputer kita. Jadi masjid, nah ini ada set. Nah seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba lagi. Nah ini nggak bisa. Baik, selanjutnya kita akan membuat tombol home di sini. Jadi supaya nanti ketika misalkan ini mau ke Mat'am, ketika diklik kan ke Mat'am ya, ke sini ke mana nih? Mat'am. Nah, ke sini. Nah, ketika di sini ingin ke sini. Nah, itu kan belum ada tombolnya ya, kecuali kita ditekan tombol kembali. Nah, makanya di sini di slide 3 dan seterusnya itu di insert lagi, insert zoom, slide zoom. Nah, pilih yang kedua karena kita ingin membuat link untuk kembali ke slide kedua yang menu utama. Klik lalu pilih insert. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal diganti ikonnya menjadi icon home. Di sini home. Nah, ini misal insert. Nah, berubah kecil, sesuaikan aja. Ini letakkan di sini. Ini contohnya aja ya. Untuk peletakannya sebenarnya bebas, tapi kira di sini yang lebih cocok ya. Nah, setelah itu kita coba di ini lagi. Kita coba slideshow lagi. Tadi di madrasah ya. Madrasah, ini madrasah. Jadi ketika diklik home seperti
di sini itu akan kembali ke menu utama atau menu di slide kedua. Nah, begitupun di slide-slide yang lain. Ini tinggal di copy aja, Ctrl C atau klik kanan copy boleh. Sini klik kanan paste. Ya, dan juga sama di paste aja langsung. Pujasera juga sama paste. Nah, untuk di Pujasera ini di sini ya. Lalu backgroundnya ini dirubah, format backgroundnya dirubah, warnanya kita ubah menjadi lebih terang supaya icon home-nya terlihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini udah ya, udah jadi. Coba lagi slide pertama, slide kedua. Jadi ketika diklik dimanapun di sini itu ada tombol home untuk kembali ke menu selanjutnya. Nah, jadi ketika ini ya, nah fungsi tombol home tadi itu untuk kembali ke menu utama. Jadi di kemanapun slide yang kita tuju itu ada tombol ke menu home-nya. Nah, itu untuk ini ya, untuk materi kali ini. Jadi, nah untuk di sini sebenarnya untuk yang di madrasah ini nanti karena ini judulnya adalah Sarpras Asyifa Segala Herang, otomatis modul ini atau file presentasi ini berfungsi untuk mengenalkan fasilitas yang ada di Asyifa. Otomatis di madrasah itu nantinya bisa aja nanti di sini ada poin-poin yang menjelaskan fasilitas yang ada di madrasah. Di madrasah kan ada kelas-kelas, terus di sana ada ruang lobby juga untuk grup piket, terus ada juga meja, smart TV, yaitu sarana prasarana silahkan nanti bisa diinikan ataupun nanti bisa dibuat slide terpisah. Lalu kemudian nanti di sini ada menu yang terhubung ke slide turunan dari slide madrasah ini. Nah, itu mungkin untuk Ustadz dari Ustadz ya. Nah, terakhir paling ini silahkan bisa diekspor file, ekspor dalam bentuk PDF sini, grid PDF. Nah, ini dikasih nama dengan nama modul interaktif underscore nama underscore kelas. Lalu kalau udah klik publish. Nah, setelah itu akan muncul di browser seperti ini. Nah, walaupun sudah menjadi PDF, ini masih bisa diklik. Jadi linknya masih berfungsi ya. Jadi ketika diklik, nah langsung berpindah seperti itu. Tapi memang kekurangannya kalau di sini tidak ada efek transitionnya. Makanya ini disesuaikan aja. Tapi karena modul itu biasanya berbentuk PDF, makanya tadi Ustaz sampaikan bagaimana cara membuat file PDF dari PowerPoint. Sekian dari Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.